Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pembelajaran tema 7 subtema 2 muatan pelajaran IPA dengan materi perubahan wujud benda. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Benda yang telah berubah wujud dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan, yaitu dengan dipanaskan, didinginkan, atau dibiarkan di udara terbuka. Contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali diantaranya yaitu air yang telah berubah menjadi es dapat kembali berubah menjadi air jika didiamkan. Air yang berupa wujud cair jika didinginkan atau dibekukan akan berubah menjadi bentuk es, menjadi wujud padat. Ketika es dibiarkan di udara terbuka atau bisa dipanaskan, akan mencair kembali, berubah menjadi wujud cair pada asalnya. Contoh kedua, lilin yang mencair. Jika didinginkan maka akan kembali seperti wujud awalnya. Lilin yang berwujud padat, ketika sumbunya dinyalakan, sebagian lilin yang dekat dengan sumbu dinyalakan akan mencair, berubah wujud menjadi cair. Jika didiamkan, maka bagian yang mencair akan menjadi padat kembali seperti pada asal lilin. Contoh ketiga, coklat yang meleleh kemudian didinginkan. Lihat pada ilustrasi, coklat yang awalnya berbentuk atau berwujud padat kemudian dipanaskan sehingga meleleh atau mencair. Coklat yang mencair kemudian didinginkan akan berubah kembali menjadi wujud padat. Perubahan wujud benda terjadi karena adanya pengaruh kalor atau panas. Pengaruh kalor ada atas dua. Yang pertama, penambahan atau penerimaan kalor menyebabkan kenaikan suhu. Yang kedua, pengurangan atau pelepasan kalor menyebabkan penurunan suhu. Masih ingatkah kalian dengan kedua perubahan wujud benda di samping? Yang pertama, air membeku karena melepas kalor. Gambar kedua, mentega mencair karena menerima kalor. Menerima kalor, perubahan wujud benda dikarenakan menyerap atau menerima kalor dari lingkungan sekitar, baik karena dipanaskan atau didiamkan. Yang pertama, mencair. Contohnya, besi yang dipanaskan lama-kelamaan atau meleleh karena menerima kalor. Yang kedua, menyugling. Contohnya, kapur barus yang lama-kelamaan akan habis karena menyerap kalor karena didiamkan. Yang ketiga, menguap. Contohnya, air yang dipanaskan akan mendidih dan menguap karena adanya penyerapan kalor. Melepas kalor. Perubahan wujud benda dikarenakan melepas atau membuang kalor dari lingkungan sekitar karena didinginkan. Yang pertama, membeku. Contohnya, perubahan air menjadi es batu. Yang kedua, mengembun. Contohnya, titik air pada gelas yang diisi air es. Yang ketiga, mengkristal. Contohnya pada pembentukan salju. Sifat perubahan wujud benda. Tahukah kamu, wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya, air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang dapat berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perubahan yang dapat kembali ke wujud semula, dan perubahan yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Perubahan yang dapat kembali ke wujud semula. Ayo perhatikan gambar berikut. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es atau membeku.
Es yang didiamkan di ruang terbuka kembali menjadi air atau mencair. Perubahan yang dapat kembali ke wujud semula. Perubahan yang kedua yaitu coklat batangan yang dipanaskan akan mencair. Coklat cair yang didiamkan di suhu ruang akan membeku kembali. Perubahan yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Yang pertama, kertas yang dibakar menjadi abu tidak akan kembali ke wujud semula. Beras yang dimasak menjadi nasi tidak akan menjadi beras kembali. Yang ketiga, terigu, mentega, dan telur yang diaduk menjadi adonan kue. Bagaimana? Apakah Anda sudah paham? Jika belum paham, silahkan klik video awal. Jika sudah paham, ayo kita kerjakan tugas. Ayo mengamati. Silahkan melakukan rangkaian percobaan berikut ini. Siapkan satu buah lilin dan sebuah korek api. Kemudian nyalakan lilin. Setelah itu, amati apa yang terjadi. Jelaskan. Perubahan wujud benda yang terjadi pada rangkaian percobaan tersebut adalah apa yang dialami lilin saat dibakar? Apakah terjadi pelepasan atau penyerapan kalor? Apa yang dialami lilin yang mencair saat didiamkan?